tadi jalan pelan-pelan. Aduh, encok aneh kumat ini. Bang, lu kiri ya. Kiri. Kiri, kanan. Jalannya lelet amat sih kekeong. Oh, no jenazah udah nungguin. Rakyat jelata. Songong ente. Udah bagus aneh bawain. Ente malah ngoceh aja ke burung beo. Aduh. Bang Maru, kata mata B kalau sedekah itu jangan setengah. Siapa yang setengah-setengah tuh? Bapak ente setengah-setengah percaya sama Tuhan. Makanya hidupnya belangsak. Masya Allah, Abang. Ini ada orang yang meninggal. Kok Abang malah marah-marah sih? Aduh, aneh gak marah-marah. Aneh kesel, Mariam, kesel. Aja, Bang. Gemblong. Pegangin dong nih. Ben. Potong model kurang batang ente. Pegang dulu. Aduh, Bang Maruk. Apa lagi nih, ah? Gimana sih, udah tinggal dikit lagi juga, tanggung amat. Aduh, bawel amat ini kayak emak-emak. Bukan terima kasih aneh bantuin angkat berdua mente. Aduh, malah ngoceh aja. Yayang, pulangi Yayang. Abang udah gak tahan ini. Bang, jangan dulu, Bang. Buset dah. Ya, Abang si Oni itu kan orang susah. Orang kagak punya duit. Kain kapannya gimana? Siapa yang beliin? Biaya kuburannya gimana? Dari hasil rapat warga sih, semua biaya Abang nanggung. Jadi ente kepengen semua biaya ada yang tanggung? Iya. Iya, ada yang tanggung ya. Tapi ini yang terakhir kali ya buat aneh. Ya Allah, Bang. Abang mau buat kebaikan tapi hitung-hitungan. Jadi ini yang terakhir nih Abang buat kebaikan. Berarti besok Abang mau mati dong. Mak Yiti. Maksud aneh gak mau mati. Aneh gak mau mati, astagfirullahaladzim. Aneh cabut lagi omongan aneh cabut. Kalau ada orang yang mau minta tolong sama aneh lagi, bilang ya, aneh bakal bantu. Kalau perlu, semua warga miskin yang mati, aneh yang tanggung. Aduh Yayang, pinggang gak mengencoknya kumat lagi nih. Ayo kita balik yuk. Ayo duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang adek tulang-tulangnya pada misah. Ke jenazah dulu yuk. Oh, iya Bang, yuk. Oni, maafin Nya ya Oni. Dia lu banyak dosa Nya, tapi Nya maafin sekarang Oni. Pasti orang susah yang mati. Orang yang ngerti agama. Yang begini nih, nangis di atas kuburan. Bang, abang kalau ngomong nggak pakai perasaan. Nggak lihat apa orang lagi berduka. Bang, coba kalau sampai dia dengar, gimana coba Bang? Emangnya kenapa? Kenapa jadi ente yang sewot? Aneh tahu, saudara ente. Terserah Bang, mau bilang apa? Kalau dilihat dari modanya nih, sama sama ente, ya. Muka gembel. Udah puas Bang? Belum. Ente tahu gak? Kenapa mereka pada nangis? Karena tuh orang yang matinya ninggal utang. Makanya pada nangis. Astagfirullahaladzim Bang Maruk. Kalau ngomong kelewatan abang. Cicingmu. Kalau ente lihat orang kelewatan, ente suruh dia balik lagi ya. Paham ente? Ngerti ente? Mudeng aja dah. Dasar congos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bang Usman, kata Matebe, hari Jumat itu hari yang bagus. Nah, bagaimana Bang kalau orang meninggalnya hari Jumat? Subhanallah. Mak TB betul. Hari Jumat adalah hari yang baik. Hari Jumat adalah hari yang terdapat kemuliaan padanya. Dalam sebuah manzumah dikatakan, Afdalul Lailatul Jum'ah, Afdalul Quran, Suratul Fatihah, Afdalul Fatihah, awal Bismillah. Hari yang baik pun begitu malamnya adalah hari atau malam Jumat. Dan sebaik-baik Al-Quran adalah ketika kita tidak lupa membaca surat Al-Fatihah. Dan membaca surat Al-Fatihah, jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama dari surat Al-Fatihah itu.
Ini semuanya nyambung, Be. Seseorang hidup dan seseorang mati dengan bisa memuliakan hari Jumat, maka orang yang mati di hari Jumat pun akan mendapatkan kemuliaan, fadilah dari hari Jumat itu sendiri, Be. Di antaranya adalah dia tidak akan ditanya oleh pertanyaan bertubi-tubi dari malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar Nakir datang, tapi justru yang mempersilahkan untuk menghampiri mereka adalah Bashar wa Bashir. Lebih kepada mereka dipersilahkan untuk tidur. Num naumatal arush. Tidurlah selayaknya orang yang baru tidur setelah dia capek pengantenan. Cakep, Be. Be, ngerti atau enggak masalah pengantenan yang jelas. Bagi orang yang beriman, kematian bukan sesuatu yang menyeramkan, tapi itu sesuatu yang indah. Sehingga dikatakan orang yang beriman dan dia meninggal, dia bukan mati, tapi dia mendapatkan kesempurnaannya. Dia bukan mati, tapi dia lebih dimerdekakan dari penjara dunianya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wama min muslimin mata yaumal jum'ati aw lailataha illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Tidaklah seorang muslim wafat di hari atau malam Jumat, melainkan Allah selamatkan dia dari fitnah kubur. Terus kalau begini, Bang, kalau orangnya suka maksiat, gimana itu meninggalnya ya, Bang? Bang Ali sama Bang Umar bisa perhatikan lafaz pada hadis tadi, mamin muslimin, seorang muslim, seorang yang Islam, yaitu orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, lebih kepada bagaimana dia mengisi hidupnya penuh dengan ketaatan. Karena orang yang berserah diri kepada Allah berarti dia menghindarkan dirinya dari segala sesuatu yang Allah tidak ridho, dan selalu menapak hidup penuh dengan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun manusia berdosa, namanya manusia. Al-insan, mahalul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya lupa, manusia adalah tempatnya kesalahan. Sehingga yang penting, dia tidak kehilangan akidahnya. Selama dia tidak murtad, selama dia tidak keluar dari keislamannya, insya Allah kemuliaan hari Jumat ada padanya. Wah, luar biasa. Bang Usman kalau udah ngejelasin, lengkap ya. Kayak guru madrasah. Ilmu agamanya tinggi bener. Gue kagak tahu nih ilmu yang lain. Lu tes deh, Mar. Ilmu bela dirinya. Wah, kalau begitu sih bisa berantakan, Li. Kata Mata Be, Munkar dan Nakir emang gak nanya. Baca ada yang lainnya kan, Bang? Ya kan, Bang Usman? Ada, Be. Azab kubur itu hak nyata adanya. Wa azabul qabri hufratun min hufarin niran. Azab kubur adalah kembang dari siksa api neraka. Orang yang mungkin dia penuh dengan kemaksiatan, dia tidak ditanya oleh malaikat Munkar Nakir karena dia mati atau wafat di hari Jumat. Akan tetapi kalau kemaksiatannya terlalu banyak sehingga dia masuk ke dalam kategori asi, orang yang ahli bermaksiat, dia langsung dipersilakan untuk tidur. Tapi tidurnya seperti orang yang bermimpi buruk, penuh dengan gelisah, melelahkan dan merepotkan sekali. Azab kubur nyata adanya bagi mereka yang tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjanjikan keselamatan bagi siapapun baik ketika hidup maupun setelah kematian. Apabila selama hidupnya dia jalani selayaknya dia menanam sebuah kebaikan yang akan dia petik kebaikan itu baik kemanfaatannya untuk dirinya maupun untuk orang lain. Hubungannya dengan surat Al-Fatihah sebagaimana manzumah di awal Bang Usman sampaikan, yaitu bagaimana surat Al-Fatihah ini bisa kita sampaikan dan kita hadiahkan buat mereka yang sudah wafat duluan karena mereka menunggu hadiah doa dari kita. Wah, berarti siksaan bukan hanya di neraka dong, Bang. Di kuburan juga dong. Aduh. Itu sih tergantung amal sama ibadah lo. Semuanya dibalikin lagi ke lo. Nah, kalau bicara ada siksa kubur itu sebenarnya adalah akibat dari perbuatan lo di dunia. Paham ya? Iya, Bang. Kata Mata Be, benar itu kata Bang Abu Bang Hasan. Masya Allah, tabarakallah. Betul kata Wan Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sebesar atom sekalipun, semua selalu ada perhitungannya. Baikkah itu, Allah akan beri balasan kebaikan. Kalau itu sesuatu yang buruk, maka ada perhitungan tentang keburukan yang pernah kita lakukan. Paham ya? Iya, Bang. Apa iya ya? Tapi kok setiap kali gue lewat kuburan, gue nggak pernah denger apa-apa. Apalagi ngeliat, katanya dahsyat banget tuh.
Tapi kok adem-adem aja kalau gue lewat kuburan. Coba gue buktiin.